Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu share link untuk BBB, tetapi untuk webcamnya tidak bisa diakses. Jadi Ibu ke Zoom saja. Jadi kita web ketiga ini dari Zoom, ya. Jadi Elsa sudah masuk di BBB, tapi karena di sana terkendala di jaringan dan webcamnya tidak bisa, jadi Ibu alihkan ke Zoom. Oke. Untuk yang web ketiga ini, di situ Ibu bahas tentang tugas 3, tugas 2 ya, tugas 2, kelanjutan dari tugas pertama kemarin ya. Jadi, Ibu share dulu. Untuk tugasnya, itu beberapa yang sudah ngumpul, dan masih banyak juga yang belum ngumpul ya. Nah, jadi Ibu wanti-wanti dari sekarang, jadi untuk mengumpul tugas ya, karena tugas itu nilainya 50%. Nah, dari kemarin sudah Ibu ingatkan kan, dari tugas pertama juga masih ada yang belum ngumpul soalnya. Jadi Ibu ingatkan kembali untuk mengumpul tugas 1 itu berakhir pada 1 Desember ya, ada perpanjangan waktu pengumpulan. Jadi dimanfaatkan bagi yang belum mengumpul, dan bagi yang Ibu kasih note atau catatan tutor, komentar tutor, nah itu diperbaiki lagi, atau nanti kalau misalnya sudah perbaiki bisa chat Ibu, Bu, saya sudah perbaiki, seperti itu. Jadi saya sudah tambahkan apa yang Ibu sampaikan, nanti Ibu cek kembali, nilainya akan bertambah, seperti itu ya. Nah, untuk yang masih mengumpul dia cuma file aja, belum pakai video ya, itu memang nilainya tidak sama ya dengan yang komplit mengumpulnya ada file dan ada videonya ya. Jadi untuk tugas kedua itu baru beberapa orang yang mengumpulkan. Itu kan kita di sini untuk sampai ke tugas 2 itu sudah merancang namanya UML ya. Oke Elsa, selamat bergabung Elsa. Tadi di sana ada kendala ya Elsa, jadi kita ke sini. Oke. Elsa lagi kerja ini Elsa. Ya, oke, nggak apa-apa, nggak hidupin mic-nya ya. Nggak apa-apa. Oke, makasih Elsa sudah bergabung. Ya. Jadi untuk tugas kedua ini, Elsa udah ngumpul, Ibu lihat tadi ya, Elsa sudah, kemudian Yusak sudah, ya, ada beberapa lagi yang sudah, ya kan. Nah, di sini kita sudah merancang yang namanya UML, ya, UML atau Unified Modeling Language. Nah, di sini perancangan UML itu menggunakan StatUML tentang pemodelan visual sebagai sarana untuk merancang dan membuat program berorientasi objek. Nah, jadi UML ini merupakan bahasa visual ya untuk pemodelan bahasa berorientasi objek. Nah, bisa juga kita pakai namanya pemrograman di Java atau C++ gitu ya. Nah, sebenarnya ini semua sudah terangkum di buku materi pokok mata kuliah pemrograman berbasis desktop, gitu ya. Nah, kemudian untuk membahas tentang tugas ya, tugas 2 itu kan kita meneruskan yang tugas pertama
pertama. Tugas pertama itu kemarin sampai menambahkan menu, gitu ya. Tambahkan menu, kemudian ngisi-ngisi menunya, makanan, minuman, seperti itu ya. Nah, di sini untuk praktik yang kedua, jadi mahasiswa itu disuruh untuk pertama kayak kemarin input menu restoran, kemudian apa-apa aja menunya, seperti yang tugas pertama ada menu makanan dan ada menu minuman. Kemudian juga ada pemesanan. Pemesanan di situ jadi pelanggan memesan apa yang mereka inginkan, baik itu makanan atau minuman. Kemudian hingga pelanggan memasukkan input selesai. Maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanan. Kemudian setelah melakukan pemesanan, di situ menghitung total biaya ya. Jadi mengakumulasi dari semua yang sudah dipesan. Misalnya makanannya ada beberapa jenis dengan harga berapa, kemudian minumannya juga seperti itu. Ya, jadi diakumulasikan atau dihitung. Nah, setelah perhitungan tadi, maka dikenakan biaya pajak, seperti itu ya. Biaya pajak, kemudian ada biaya pelayanan 20.000. Nah, itu merupakan biaya-biaya penambahan dari pemesanan si pelanggan tadi. Kemudian juga ada diskon 10% ya. Jadi 10% itu dikenakan kalau misalnya melebihi 100.000. Jadi kalau di bawah itu tidak ada diskon. Nah, ini sebenarnya untuk yang poin-poin ini masih ke tugas 1 ya. Jadi bagi yang belum menyelesaikan tugas 1, jangan ke tugas 2 dulu, karena tugas 1 itu awalnya, kemudian step pertama, kemudian baru ke tugas 2 gitu ya. Jadi berkesinambungan sebenarnya tugas 1 dengan tugas 2. Nah, di sini untuk minumannya itu ada penawaran beli 1 gratis 1 ya, untuk salah satu kategori yang melebihi pemesanannya melebihi 50.000. Nah, setelah itu cetak struk kanan, jadi ada cetaknya. Kemudian di manajemen menu aplikasi. Nah, ini yang baru nih, ini yang untuk difokuskan ke tugas 2. Jadi di manajemen menu aplikasi ini, program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengolahan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambah menu baru. Nah, jadi untuk yang pertama untuk pemesanan pelanggan, ya pelanggan yang memesan. Kalau untuk yang kedua itu untuk pemilik restoran, misalnya ada menu-menu baru nih untuk dipromosiin, masuklah ke dalam menu yang ada di restoran itu ya. Kemudian navigasinya kembali ke menu parent, kembali ke pemilihan tadi pilih 1 atau 2 seperti itu ya. Nah, jadi catatannya, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Nah, jadi poin kelima ini adalah penambahan atau sebenarnya inti dari tugas 2. Karena poin 1, 2, 3, 4 itu adalah tugas pertama kemarin. Jadi kalau misalnya udah menyelesaikan tugas 1, nah lebih gampang untuk menyelesaikan tugas kedua karena kelanjutannya sih sebetulnya seperti itu ya, kelanjutan dari tugas 1. Oke, jadi itu untuk tugas 2. Ibu harap nanti untuk tugas 1 kan itu ada perpanjangan waktu sampai 1 Desember ya. 1 Desember 1 Desember itu kita apa namanya? Pengumpulan tugas 1. Jadi tugas 2 ini mungkin lebih dari itu ya. Jadi
diharapkan untuk semua yang belum ngumpul itu mengumpul tepat waktu karena sudah ada perpanjangan waktu dari kemarin tanggal berapa kemarin? Tanggal 3 ya, tanggal 3 November. Nah, di sini udah ada perpanjangan waktu sampai tanggal 1 Desember. Jadi, Ibu wanti-wanti sekali untuk nilai kalian yang memuaskan atau nilai yang memenuhi lah, itu dikumpul, disubmit dulu kalau misalnya, tapi jangan submitnya jangan tidak ada dalam filenya ya. Ada juga beberapa yang Ibu lihat, Ibu cek cuma submit aja tapi tidak mengumpul video ataupun mengumpul file tugas seperti itu. File tugas itu apa sih Bu? Ya, intinya itu source code bisa jadi atau di source code yang ada nama kalian. Jadi boleh berupa PDF, boleh berupa dokumen apa Word, boleh ada yang mengumpul juga note ya. Jadi asalkan ada source code-nya itu bisa lah ya. Nah, Ibu anggap itu udah komplit lah seperti itu. Jadi yang Ibu kasih komentar-komentar di bawahnya itu pasti ada kekurangannya gitu. Jadi tolong dilengkapi lagi dan kalau sudah dikirim ulang itu di message Ibu. Jadi Bu saya kelas jangan lupa menyertakan kelas. Jadi Ibu tidak mengecek semua kelas Ibu ya. Jadi Bu saya Elsa dari kelas 33 PBD kelas 335 seperti itu. Sudah memperbarui atau menambahkan yang Ibu katakan di komentar waktu tugas 1 seperti itu ya. Nah, jadi Ibu tinggal cek apakah sudah komplit, kemudian tinggal menambahkan nilai. Jadi kan kalau nilainya bagus, otomatis nanti hasilnya bagus juga. Karena 50% itu penilaian dari tugas, ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, itu dibagi 3, 50%-nya. Jadi, jika salah satu tidak mengumpul, itu otomatis aturan dari UT ya. Jadi, usahakan mengumpul. Kita tidak ingin mengulang mata kuliah sama nanti di semester berikutnya ya. Oke. Jadi untuk yang tugas 1 juga masih banyak yang belum mengumpul. Ya, dari mudah-mudahan dia melihat tugas 3 ini ya dan mengerjakannya sehingga nilainya bisa terselamatkan seperti itu ya. Nah, jangan sepele gitu dengan tugas-tugas yang diberikan. Nah, jadi untuk tugasnya punya Elsa belum sempat Ibu cek, nanti Ibu cek lagi hasilnya gimana ya Elsa. Kemudian di sini tadi udah Ibu coba-coba untuk membuat biar gampang kalian mengaplikasikannya. Nah, di sini ini kalau nggak salah ini Ibu lihat punya si Yusuf juga seperti ini ya, Yusufnya nggak masuk ini online-nya. Nah, di sini kan tadi perintahnya adalah membuat aplikasi restoran ya. Nah, di sini masuklah kayak kemarin juga public class, kemarin tugas 1 ya, tugas 2 seperti itu. Kemudian masukkan apa-apa yang mau jadi atributnya, misalnya string nama, harga, kategori gitu ya. Kemudian ini sesuaikan juga tipe datanya dengan yang mau kita input seperti itu ya. Kemudian masukkan list name, nama, list name, list harga, list kategori gitu. Kemudian masuklah array listnya. Apa aja yang mau kita masukkan di outputnya nanti. Seperti itu. Kemudian
masuk ke publik void. Di situ ada apa menu yang mau kita masukkan ke dalam listnya. Kalau misalnya menunya banyak, boleh ikut banyak. Kalau misalnya sedikit seperti ini ya boleh. Ini nasi goreng misalnya kan, ayam bakar. Dan ini kemarin kalau nggak salah di tugas 1 dia minimal 4 item ya, 4 item untuk kategori makanan 4, kategori minuman 4 seperti itu ya. Dan kemudian setelah masukkan nama-nama menunya, kemudian di sini sistem out Greenland. Nah, apa nanti yang ada di sini ya, aplikasi restoran setelah kita run itu akan muncul dia menu pemesanan, kemudian manajemen menu seperti tadi yang diperintahkan untuk poin kelima ya di tugas 2. Jadi ada 2 pilihan tadi, ada menu pemesanan dan manajemen menu, terus ada pilih keluar ya. Nah, kemarin kan kalau misalnya pilih menu pemesanan kita pesan ya, kalau misalnya di sini ada penambahan manajemen menu itu. Manajemen menu misalnya sini buat 2 kan manajemen menu. Aplikasi restoran, pilih menu. Nah, di sini yang pilih adalah manajemen menu. Ini untuk si pemilik restoran ya. Kalau untuk si pelanggan ini menu pemesanan itu karena udah kita bahas kemarin, kita ke manajemen menu dulu. Nah, di manajemen menu itu ada lihat menu, tambah menu, hapus menu gitu ya. Nah, jadi ada juga kembali kayak kita kayak di misalnya kita Telkomsel atau Indosat gitu kan ada waktu SMS tuh ada pilih 1, 2, 3 seperti itu ya. Jika pilih 2 muncul yang mana cek saldo misalnya cek pulsa, cek internet, paket internet seperti itu. Nah ini juga seperti itu logikanya. Kemudian di sini ada lagi menu yang keluar kalau manajemen menu itu misalnya lihat menu, tambah menu, ya. Nah, di sini ada case 1, 2. Jadi case pertama itu apa? Menu pemesanan, case kedua manajemen, kemudian manajemen menu. Kemudian apa lagi? Nah, di sini masuk ke menu pesanan. Menu pesanan, aku pesanan klik menu yang diberikan ke manajemen ya. Oke, kemarin ini ya, sepertinya. Nah, ini kalau kita pilih 2, maka yang tampil adalah void menu manajemen. Nah, inilah yang akan tampil nanti di outputnya seperti itu. Jadi lihat menu nih, tambah menu, hapus menu, kembali ya, back. Oke. Nah, setelah kita buat itu, kita pilih lagi case 1 untuk menampilkan menu, case 2 tambah menu, case 3 hapus menu. Nah, ibu pilih di sini adalah case 2. Case 2 itu adalah tambah menu ya, masukkan nama menu, misalnya ibu buat nasi biryani. Tadi kan di atas belum ada tuh kan, belum ada tuh nama nasi biryani seperti yang tadi ada nasi goreng, ayam bakar, ayam seperti itu ya. Nah, di sini kita pilih misalnya kita buat misalnya menu baru nih biar inovasi baru gitu ya. Jadi ada nasi biryani, kemudian masukkan harga, kemudian masukkan kategori, ini kategori makanan atau minuman karena cuma ada 2 kategori kan. Jadi masukkan makanan. Ya, ingin menambah ya oke. Nah, jadi kalau kita runkan lagi ke bawah, kita kembali ke
manajemen menu restoran. Nah, kita pilih kembali atau lihat menu lagi, lihat menu, apakah dia sudah masuk ke dalam menu yang baru. Dia sudah masuk ya, nasi biryani, tapi dia di bawah gitu, di kategorinya makanan ya. Jadi inti dari latihan tugas 2 itu adalah untuk si pemilik restoran. Jadi dia bisa untuk menambah menu, untuk menambah harga, begitu ya. Nah, kemudian juga ada pemilihan menu dengan pilih satu, ada tips di setia. Oke, ya, kemudian, nah ini kayak kemarin menu, kalau misalnya kita balik lagi ke aplikasi misalnya pesan-pesan pemesanan, menu pemesanan, masuk ke kategori misalnya masukkan nama menu yang ingin dipesan, kembali ke tugas 1 kemarin ya. Nah, sebenarnya untuk melanjutkannya harus selesaikan dulu tugas 1. Nah, jadi kalau misalnya tugas 1 sudah selesai, maka semua yang yang kerjakan di tugas 2 lebih gampang karena dia kan meneruskan seperti itu ya. Oke, sepertinya di sini penjelasan Ibu. Elsa ada mau nanya sesuatu, Elsa? Kalau ada, jadi untuk yang mau ngumpul itu masih beberapa orang ya, yang mau ngumpul. Coba Ibu cek dulu ya. Jadi ini sangat Ibu wanti-wanti sekali ya, kalau misalnya kalian tidak mengumpul, sayang sekali gitu kan. Jadi tidak ada nilai nanti karena tugas-tugas itu nilainya 50%. Jadi salah satunya tidak mengumpul aja, jadi anggap nilainya gitu kan, sayang. Hanya Ibu bilang, cobalah disubmit dulu untuk mengamankan script kalian untuk mengubah atau menambah, mengedit gitu ya. Karena kalau sudah masa deadline-nya habis, tertutup, jadi kalian tidak bisa menambah lagi seperti itu, atau mengedit atau memperbarui ya yang ada di tempat kalian itu. Ya, jadi Ibu rasa kalian memang harus submit dulu. Ya. Terus bagi yang mengirim tugas tapi suaranya kurang jelas ya, tolong diperjelas lagi. Dan jangan mengambil video punya orang lain atau dari YouTube ya. Usahakan wajah kalian terlihat dan suara kalian jelas. Jadi Ibu, apa sih yang dibilang? Jadi Ibu dengar gitu penjelasannya gimana. Nah, ini ada beberapa yang sudah kumpul tugas 2 ya. Tugas 2 itu ada Elsa, ada Yusuf, ya, Angga, juga sudah, kemudian satu lagi siapa? Masih 4 orang ya. Yang lainnya belum. Nah, jadi bagi yang lain, yang kelas 335, untuk segera mengumpulnya. Ya. Siapa ini? Ahmad Sandy. Nanti cek lagi ya untuk penilaiannya. Nah, itu dia. Jadi bagi yang belum ngumpul, tolong kumpul. Kemudian untuk referensinya bisa dari modul, bisa dari web, kayaknya banyak juga Mas Lauti yang meng-share di YouTube, tetapi jangan di-copy ya. Kalian buat versi kalian sendiri dengan
pengerjaan kalian sendiri. Jangan di copy, terus kalian mix dengan suara kalian, ketahuan juga ya. Jadi usahakan itu dikerjakan sendiri karena ilmunya juga nanti kalian yang dapat seperti itu ya. Nah, ini kalau yang ibu cek tugas 1, kemarin masih ada juga yang belum ngumpul ya. Padahal kita udah aktivitas ke-11, tetapi aktivitas ke-4 belum rampung untuk tugas 1-nya ya. Jadi tugas 1. Nah, di sini tugas 1 udah berapa? Dari 20 orang masih 13. Jadi 7 orang lagi tidak belum submit ya, yang 7 orang lagi. Ya, mudah-mudahan yang 7 orang ini melihat tugas ketiga ibu dan segera mensubmit tugas ya. Nah, di sini udah ada nih siapa yang belum mengumpul ya. Ahmad Syahriyadi ya, nanti dikumpul Ahmad, nanti nilaimu tidak ada. Tri Adiyadi, kemudian Rozi Hasan, Nira Octavia ya. Jadi harap dikumpul, disubmit dulu. Nanti kalau sudah submit, apa-apa yang kurang, ibu cek kembali dan diperbaiki seperti itu. Ini Ridho Pratama ya. Ridho Pratama, Muhammad Rifki Rashidin. Oke. Dan Edo Rivaldo. Jadi yang ke-7 orang ini ibu harapkan untuk segera mengumpul, submit tugas. Jangan lupa video itu punya sendiri ya, karena ada beberapa juga yang videonya ibu lihat di copy dari teman atau YouTube ya, yang tidak menandakan wajahnya. Jika kondisi misalnya laptop atau aplikasi misalnya belum ada, ya dikasih komentar di ibu ya, jadi ibu bisa tahu kondisi kalian. Bu, laptop saya tidak memungkinkan untuk merecord wajah saya, jadi saya merekodnya pakai handphone. Boleh, jadi ibu tahu kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi adanya komunikasi itu jadi kita saling mengetahui kondisi masing-masing. Oke. Elsa, ada pertanyaan Elsa? Tidak ada. Elsa, cuma Elsa sini yang menemani ibu. Iya. Jadi seperti itu. Ibu tunggu untuk submit tugas kedua ya, yang lain. Oke, Elsa, sudah cukup, Bu. Oke, kita udah mau berakhir ini, Elsa. Jadi kalau ada pertanyaan di message ke Ibu ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya Elsa, sampai jumpa kembali.